Oke, untuk kuat arus listrik pada suatu rangkaian, ya. Di sini kita punya dua bentuk rangkaian listrik. Ini sama sebenarnya ya. Kutub positif dan kutub negatif pada kedua rangkaian sama, ya. Yang positifnya di kiri, yang negatifnya di kanan. Yang gambar B juga sama. Nah, kita mau identifikasi ada dua prinsip dalam suatu aliran kuat arus listrik. Pada gambar A, ya, kita punya aliran kuat arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Oke. Ya. Sedangkan gambar B, kuat arus listrik yang mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sehingga kalau kita gambarkan arah alirannya seperti ini. Nah, kalau gambar A searah jarum jam, kalau gambar B berlawanan arah jarum jam. Tentu timbul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Ada teori-teori yang mendasarinya. Kalau gambar A ini berdasarkan dari teori listrik statis, ya. Teori listrik statis. Di mana dalam teori listrik statis ini tepatnya pada materi medan listrik. Nah, pada materi medan listrik. Dalam materi medan listrik kemarin kita sudah pernah belajar bahwa yang namanya muatan positif, ya, itu punya arah medan listrik yang kemana? Keluar atau ke dalam? Ya, arahnya adalah ke luar. Nah, gambarnya seperti ini. Sedangkan kalau muatan negatif, arahnya kemana? Ya, arahnya adalah masuk ke dalam. Nah, akibatnya apa? Jika suatu partikel atau benda yang bermuatan positif didekatkan pada suatu benda atau partikel yang bermuatan negatif, maka yang akan bergerak mendekati adalah yang bermuatan positif. Nah, sehingga teori inilah yang mendasari bahwa dalam suatu rangkaian yang mengalir adalah muatan positif, ya. Sedangkan pada gambar B ini didasari oleh teori atom. Kita tahu bahwa atom itu adalah struktur terkecil penyusun suatu materi. Nah, di dalam atom itu dibagi menjadi dua, ada inti atom. Inti atom tersusun oleh suatu muatan positif dan muatan netral, nih, ya. Ada muatan positif dan ada muatan netral. Sedangkan di luar itu ada muatan negatif. Ya, muatan negatif ini bergerak mengitari inti atom, ya. Nah, muatan negatif ini yang bisa bergerak bebas. Bergerak bebas dalam arti kata bahwa elektron ini bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain jika dia mendapat perlakuan tertentu, misalnya melepaskan ataupun menyerap energi, ya. Itu nanti teorinya akan dipelajari dalam fisika modern ataupun dalam mata pelajaran kimia ada dibahas tentang bagaimana suatu elektron itu bisa lepas ataupun bisa ditangkap oleh suatu atom. Karena sifat dari elektron ini yang mudah untuk lepas, mudah untuk bergerak bebas, ya, mudah bergerak jika melepas atau menyerap energi, maka elektron ini bisa akan bergerak. Nah, sementara dalam hal ini yang namanya sumber tegangan itu kan ada beda potensial. Kemarin kita sudah bahas tentang beda potensial itu adalah banyaknya energi potensial yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan. Nah, ada energi kan? Nah, energi inilah yang dipakai oleh muatan untuk bergerak, khususnya pada muatan negatif. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, jadi yang mana yang dipakai? Sebenarnya mana sih yang diterima? Kedua-duanya diterima. Nah, dalam soal memang yang lebih sering digunakan karena faktor historis, maka
gambar rangkaian A ini yang lebih sering digunakan. Sementara jika dalam faktanya, yang bergerak itu, yang bisa bergerak bebas hanyalah elektron, maka teori yang sesungguhnya adalah yang teori B, ya. Aliran, kita belum kasih nama nih. Kalau yang A ini kita sebut sebagai aliran konvensional. Sedangkan yang gambar B kita sebut sebagai aliran elektron. Oke. Jelas ya sampai sini?